Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Seperti biasa kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Udah disiapin dulu Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil ihsani dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu hari ini. Siapa yang tak hadir dan siapa yang tidak hadir Ibu panggil ya. Ali Fadisa hadir. Ikram Hadi Darmawan. Iksel Afril Angelika. Kirana Sal Sabrina. Marcelino. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, biar kita semangat ya, kita tepuk semangat dulu. Boleh berdiri semua? Tes berdiri dulu. Ya, siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Selanjutnya tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, boleh duduk kembali. Jadi SD yang selanjutnya Ibu mau kalian maju. Ibu acak random ya, namanya Ibu panggil. Yang Ibu panggil maju ke bawah. Kalian harus menebak sesuatu tanpa berbicara. Jadi kalian harus memperagakan benda apa itu, gitu. Paham? Yang pertama Ikram. Maju sini. Terus Excel. Dari sini. Marcel. Roy. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Satu lagi Rizky. Belakang dulu. Munduran. Sini deh. Jadi kalian hadap ke sini semua. Nanti kamu tepuk
Bunda Piksel, kamu memperagakan gambar yang ibu tunjukin ke kamu. Ya, paham? Nggak boleh lihat. Ada di sana semua. Semua di sini. Ya, ada di sini. Tunjukin yang gambar ibu tadi, tunjukin ke Excel. Gambar apa? Jangan. Ada balik. Ya, oke. Ayo udah, siap? Duduk. Ya. Apa itu? Balik sana. Duduk. Nah. Ya, oke. Oke. Sekarang Rizky, gambar apa kan tadi? Kan tadi gimana? Rayu tunjukinnya di mana? Oh iya, gambar apa tadi? Kerbau. Yang lain? Banteng. Mereka semua. Jadi tadi memperagakan tanpa berbicara. Diam. Katanya gini, katanya gitu. Nah, jadi itu tadi kita expliking udah semangat ya. Kita udah semangat hari ini untuk belajar ya. Sekarang kalian boleh buka halaman 5. Halaman 2. Sudah? Halaman 2 yang pendidikan Pancasila. Oke? Nah, di situ ada judulnya proses perumusan Pancasila. Kalian tahu nggak sih, Pancasila itu kan dasar negara Indonesia ya. Ternyata di balik sejarah Pancasila itu ada beberapa tokoh yang merumuskan Pancasila. Jadi itu ada sebuah rapat dulu, sidang ya, pembentukan Pancasila itu ada sidang. Nah, di situ coba dilihat halaman 2. Ada perumusan dasar negara dilakukan dalam sidang BPUPKI. Apa BPUPKI? Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara, sehingga banyak pendapat dari beberapa tokoh, termasuk ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan dasar negara. Siapa aja itu? Coba dilihat. Siapa aja? Mr. Muhammad Insinyur Soekarno. Jadi mereka bertiga itu merumuskan dasar negara. Terus sekarang kalian lihat. Tahukah kamu jumlah anggota BPUPKI adalah 67 orang. Sebanyak 60 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang berasal dari Jepang ya. Ketua BPUPKI adalah Dr. Raden Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso. Jadi mereka itu ternyata membentuk Pancasila itu nggak mudah kan. Jadi mereka itu harus perundingan dulu, sidang dulu, rapat dulu mereka itu demi membentuk dasar negara yang setiap hari kita sebut ya, ada 5. Sekarang kalian lihat lagi halaman 5. Ya, ada nilai-nilai pada Pancasila dan penerapannya. Ternyata Pancasila itu ada simbolnya. Sekarang ibu tanya, simbol sila pertama apa? Bintang. Simbol sila kedua? Sila ketiga? Pohon berdiri. Sila keempat? Sila kelima? Adil dan kapan. Aku mau tanya Excel. Simbol sila ketiga apa? Pohon beringin. Bunyinya gimana sih simbolnya sila ketiga itu? Iya, Persatuan Indonesia. Sekarang aku mau tanya Marcel, simbol pertama? Iya, bintang emas ya. Bintang emas itu bunyinya gimana? Tuhanan yang Maha Esa. Jadi itulah beberapa tokoh yang merumuskan Pancasila sampai terbentuk. Kita lihat di burung garuda itu di perisainya itu ada lambang Pancasila, ada 5. Oke,
simbol, termasuk simbol sila ketiga. Apanya simbol sila ketiga? Sekarang ibu mau menggambarkan nih. Ini ibu gambar pohon beringin ya. Ya, caranya kayak gini lah. Beringin. Kelihatan nggak nak? Iya. Pohon beringin, tahu nggak sih kalau pohon itu tumbuhan, ya kan? Pohon itu tumbuhan. Simbol sila ketiga itu apa? Pohon beringin. Sekarang ibu tanya, tumbuhan itu bernafasnya melalui proses apa? Melalui proses fotosintesis. Kalian bisa lihat di halaman 11 buku IPA. Boleh dilihat dulu. Nah, di situ ada bagaimana tumbuhan. Nah, tumbuhan yang disebutkan dalam sila ketiga ini ternyata dia itu melakukan proses memasak makanan atau dinamakan fotosintesis. Sekarang kita lihat halaman 11. Oke, sudah dilihat? Ketika kita lapar, maka kita akan pergi ke dapur, ke kantin, atau meminta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan. Ini pohon beringin itu juga tumbuhan. Jadi dia itu bernafas dan juga butuh makanan. Ya, dia memasak makanan. Selanjutnya, tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap dapat bertahan hidup. Namanya proses fotosintesis. Ini matahari ya. Di sini mereka itu melakukan proses fotosintesis atau proses memasak makanannya. Oke. Jadi proses fotosintesis ini yang menyebabkan tumbuhan itu semakin besar, semakin semakin gede, terus ada buahnya, kan kayak manusia, dari bayi, terus menjadi balita, terus menjadi dewasa. Nah, tumbuhan juga seperti itu, dari kecil, sejengan, terus semakin besar, semakin besar. Kenapa? Karena dia melakukan proses fotosintesis setiap hari. Dia memasak makanan sehingga dia bisa tumbuh besar. Sama kayak manusia. Manusia setiap hari makan. Makanya kita semakin tumbuh besar. Bukan kembali ke bayi lagi ya. Kita semakin tumbuh besar. Terus yang pertama, kita lihat nih proses fotosintesis itu. Yang pertama membutuhkan energi cahaya. Energi cahaya matahari diserap oleh daun. Nah, ini daun-daunnya ya yang di sini ya. Ini ternyata energinya itu dia serap di daun. Terus yang kedua, coba dibaca yang kedua, klorofil. Terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Ya, jadi ternyata daun itu mempunyai zat klorofil. Klorofil itu yang menangkap cahaya matahari. Jadi zat yang ada dalam daun inilah yang menyerap cahaya matahari. Disimpan dulu. Simpan dulu ya. Terus yang ketiga ada air. Oh, di sini ya, di akarnya ini kan di tanah kan ada airnya ya. Air yang diserap oleh akar. Terus air itu yang tersimpan dalam akar itu akan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Nah, batang ini fungsinya itu mengangkut makanan. Ya, jadi ini mengangkut airnya, disebarin semua ke daun. Sebarin semua. Untuk apa? Untuk apa? Fotosintesis. Setelah itu, karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan oleh manusia dan hewan saat bernafas. Ternyata selain cahaya matahari dan juga air,
tumbuhan itu butuh karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah gas yang kita keluarkan setiap hari. Ketika kita bernapas ini kita mengeluarkan gas namanya gas karbon dioksida. Ternyata gas itulah yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi mereka itu butuh gas dari kita. Apa namanya? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Terus selanjutnya ada proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan proses fotosintesis yang tidak terlihat oleh mata kita. Kita melihatnya pohon itu semakin gede, padahal dia itu setiap harinya melakukan proses fotosintesis. Terus selanjutnya hasil akhir atau makanan atau karbohidrat yang disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau ubi. Jadi setelah proses ini udah bantuan matahari, bantuan karbon dioksida. Nah ini karbon dioksida nih, terus dia udah selesai proses fotosintesisnya. Setelah itu disebarkan oleh batang, disebarkan ke daun, disebarkan ke seluruh tumbuhan. Nanti sisa dari fotosintesis itu terjadilah namanya tumbuh buah. Nah, makanya banyak buah-buahan ya yang sering kita makan itu ternyata hasil akhir dari fotosintesis. Termasuk umbi-umbian, contoh singkong itu tahu kan yang diangkat itu juga hasil dari proses fotosintesis yang masih tersisa. Makanya yang tersisa itu disimpan lalu dibentuklah menjadi buah, ya, umbi-umbian, lagi ya yang sering kita makan itu. Setelah proses fotosintesis selesai, ternyata tumbuhan itu mengeluarkan gas, namanya gas apa? Oksigen. Jadi tumbuhan itu ternyata menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Yang kita hirup selama ini ternyata itu gas hasil proses fotosintesis. Setiap hari menghirup napas, menghirup oksigen nih Bu. Oh ini oksigen yang kita napas masuk ke paru-paru itu namanya oksigen. Dari tumbuhan yang ada di sekitar kita, bunga-bunga itu, pohon-pohon, rumput itu yang menghasilkan proses fotosintesis. Tanpa kita sadari, kita dan mereka itu saling bertukar gas. Kita mengeluarkan karbon dioksida disedot oleh tumbuhan mengeluarkan oksigen disedot oleh kita. Itu ya proses fotosintesis. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu pembelajaran terpadu, pembelajaran pendidikan Pancasila dan IPAS, ya Nak ya. Jadi kalian paham, oh ternyata simbol-simbol Pancasila itu bisa kita terapkan di pelajaran IPAS. Contohnya simbol ketiga ini fotosintesis dari tumbuhan, dari simbol sila keberapa tadi? Baik. Setelah itu kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Boleh bersiap-siap. Ketua kelasnya disiapkan doa. Goblol. Dunya hasanah wa fil
kasih atas pertemuan hari ini sudah membantu Ibu. Ya, boleh pulang. Balik.